Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reinu Kangri Azahra Sujoko dengan NIM 4322511080 dari kelas HIP 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai PTX tahun 2018 dan 2019. Pada presentasi ini, saya akan membahas tren kasus LBP, distribusi kasus berdasarkan jabatan, serta rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Pada grafik pertama ditampilkan jumlah kasus low back pain di PTX selama 2 tahun pengamatan. Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus LBP pada tahun 2018 tercatat sebanyak 34 kasus, sedangkan pada tahun 2019 berkurang menjadi 25 kasus. Dengan demikian, terdapat penurunan sebanyak 9 kasus atau sekitar 26,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika hanya melihat grafik secara umum, terlihat adanya penurunan jumlah kasus dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, data ini masih bersifat deskriptif sehingga belum dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Selain itu, meskipun jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2019, masih terdapat 25 kasus low back pain. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian LBP masih ditemukan pada pekerja PTX, sehingga tetap menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berhenti pada jumlah kasus secara keseluruhan, tetapi juga perlu melihat bagaimana distribusi kasus pada masing-masing kelompok pekerja. Selanjutnya adalah distribusi penderita low back pain berdasarkan departemen dan jabatan pada tahun 2018. Berdasarkan grafik, jabatan laboratori analis merupakan kelompok dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 7 kasus dari total 34 kasus, atau sekitar 20,59% dari seluruh kasus LBP pada tahun 2018. Artinya, hampir 1 dari 5 kasus LBP yang tercatat pada tahun tersebut berasal dari kelompok laboratori analis. Berdasarkan karakteristiknya, pekerjaan seorang laboratori analis umumnya melakukan aktivitas seperti berdiri dalam waktu yang lama, bekerja dengan posisi membungkuk atau menunduk saat melakukan pemeriksaan sampel, melakukan gerakan yang berulang pada tangan dan lengan, serta mempertahankan postur kerja yang relatif statis. Karakteristik pekerjaan tersebut termasuk faktor resiko ergonomi yang dalam kajian kesehatan kerja sering dikaitkan dengan kejadian gangguan muskuloskeletal, termasuk low back pain. Oleh karena itu, kelompok pekerja ini menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam program pencegahan resiko ergonomi. Selanjutnya adalah distribusi kasus berdasarkan jabatan pada tahun 2019. Pada tahun ini, total kasus LBP memang mengalami penurunan menjadi 25 kasus. Namun, apabila dilihat berdasarkan jabatan, jumlah kasus pada laboratori analis tetap sebanyak 7 kasus sama seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, selama 2 tahun pengamatan, laboratori analis merupakan jabatan yang secara konsisten memiliki jumlah kasus LBP tertinggi dibandingkan jabatan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kasus secara keseluruhan belum diikuti dengan penurunan jumlah kasus pada kelompok laboratori analis. Oleh karena itu, berdasarkan data surveillance, kelompok pekerja ini dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program pengendalian risiko ergonomi di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil analisis data surveillance tersebut, terdapat 3 rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Rekomendasi yang pertama adalah perbaikan ergonomi stasiun kerja laboratorium. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap desain tempat kerja, seperti menyesuaikan tinggi meja dengan postur pekerja, mengatur posisi alat laboratorium agar mudah dijangkau, serta menyediakan kursi kerja atau footrest yang sesuai. Tujuan ini dari perbaikan ini adalah agar pekerja dapat mempertahankan posisi kerja yang lebih ergonomis selama melakukan aktivitas. Rekomendasi yang kedua adalah
Penerapan stretching dan microbreak. Program peregangan dapat dilakukan selama 5-10 menit setiap 1 hingga 2 jam kerja. Selain itu, pekerja juga dapat memberikan waktu istirahat singkat atau microbreak untuk mengurangi ketegangan otot akibat aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dalam postur yang sama. Kemudian, rekomendasi yang ketiga adalah rotasi pekerjaan. Apabila memungkinkan, perusahaan dapat menerapkan rotasi pekerjaan sehingga pekerja tidak terus-menerus melakukan aktivitas maupun mempertahankan postur kerja yang sama dalam waktu yang lama. Dengan adanya variasi aktivitas kerja, paparan terhadap faktor resiko ergonomi dapat dikurangi. Ketiga rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis distribusi kasus yang menunjukkan bahwa kelompok laboratori analis merupakan kelompok dengan jumlah kasus LBP tertinggi selama 2 tahun pengamatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.